Dalam sejarah Majapahit yang agung, ada nama yang nyaris terlupakan. Seorang pejuang setia, sekaligus ayah dari seorang pati besar, Empu Sora. Namun, kesetiaan Empu Sora justru berakhir di ujung pedang karena sebuah fitnah. Empu Sora bukan orang sembarangan. Ia adalah salah satu panglima Raden Wijaya sejak masa pelarian dari Singhasari. Berkat jasanya, Majapahit bisa berdiri. Ia berperang melawan pasukan Kediri, bahkan ikut menyusun strategi saat aliansi dengan Mongol terjadi. Namun, dalam istana, tak semua menyukai pengaruh Empu Sora dan putranya, Nambi. Ada yang menganggap mereka terlalu berkuasa, terlalu dekat dengan raja. Dan dari bayang-bayang muncullah Halayudha, Mahapati penuh ambisi yang mengincar kendali politik. Ia menyusun siasat licik, menuduh bahwa Empu Sora tengah menyusun makar terhadap tahta. Raden Wijaya yang saat itu masih dalam fase membangun stabilitas kerajaan tak bisa mengambil risiko. Tanpa penyelidikan mendalam, ia memutuskan untuk menghukum mati Empu Sora. Padahal tak ada bukti, hanya rumor dan ketakutan. Di halaman istana, Empu Sora dijatuhi hukuman. Ia tidak memberontak, tidak menangis. Ia hanya menatap langit dan mungkin hatinya lebih sakit karena anaknya menyaksikan semuanya. Nambi berdiri dalam diam, tertunduk, tangan mengepal, dan dalam hati luka itu mulai tumbuh. Inilah awal dari tragedi. Ketika fitnah menelan orang benar dan kepercayaan mulai retak, Nambi tidak melawan hari itu, tapi diamnya menyimpan badai yang kelak akan mengguncang Majapahit. Sebelum menjadi tokoh yang tragis, Nambi adalah simbol harapan. Ia bukan hanya patih, ia adalah bagian dari fondasi Majapahit. Sejak muda, ia dikenal sebagai putra dari Empu Sora, prajurit setia Singhasari. Namun, kelebihannya tak hanya karena nama. Ia cerdas, bijak, dan sangat dekat dengan Raja Raden Wijaya. Raden Wijaya melihat potensi besar pada Nambi. Di saat kerajaan baru berdiri di tengah kekacauan bekas perang, raja butuh tangan kanan yang tidak hanya setia, tapi juga mampu berpikir taktis. Nambi pun diangkat menjadi Patih Hamangkubumi, jabatan tertinggi kedua setelah raja. Ia memimpin administrasi kerajaan, merancang tata kelola pemerintahan, serta menjalin diplomasi dengan daerah-daerah yang belum tunduk. Dalam sejarah, nama Nambi bahkan disebut berdampingan dengan Raden Wijaya dalam berbagai kebijakan awal. Hubungan mereka bukan sekadar politik, tapi seperti raja dan adik seperguruan, saling menghormati, saling percaya. Namun seperti langit cerah sebelum badai, kedekatan ini kelak menjadi pemicu kecemburuan, dan Nambi, patih muda yang bersinar, akan segera menghadapi masa paling kelam dalam hidupnya. Setelah kematian Empu Sora, Nambi memilih diam. Ia tetap menjalankan tugasnya sebagai patih, meski hatinya terluka. Tapi luka yang dipendam terlalu lama bisa berubah menjadi bara. Dan pada suatu hari, datanglah selembar surat yang mengubah segalanya. Surat itu berisi perintah dari istana. Nambi diminta mengundurkan diri sebagai Patih Hamangkubumi, tertulis dengan segel kerajaan. Tapi, apakah benar itu titah Raden Wijaya? Ataukah itu surat palsu
yang sengaja dikirim oleh seseorang yang ingin menjatuhkan Nambi. Bagi Nambi, surat ini adalah penghinaan. Setelah pengabdian yang panjang, setelah ayahnya dihukum mati tanpa kejelasan, kini dirinya pun dibuang begitu saja. Tak ada panggilan, tak ada klarifikasi, hanya selembar surat. Itu cukup untuk membakar seluruh luka menjadi dendam. Nambi memutuskan, jika ini cara kerajaan membalas kesetiaan keluarganya, maka ia tidak akan tinggal diam. Pasukan yang setia kepadanya mulai berkumpul, dan dari balik kemah di hutan, api pemberontakan dinyalakan. Majapahit yang dulu ia bantu bangun, kini menjadi musuh. Selembar surat bisa lebih mematikan dari ribuan tombak, dan dari sinilah awal kejatuhan Nambi dimulai. Apakah ia berkhianat atau hanya manusia yang kecewa karena terlalu percaya? Dalam sejarah, tidak semua pemberontak adalah pengkhianat. Beberapa hanyalah orang-orang yang dikhianati lebih dulu. Nambi, patih utama Majapahit, kini berdiri berhadapan dengan kerajaan yang dulu ia bela. Dan inilah kisah pemberontakannya. Setelah menerima surat penghinaan itu dan mengubur luka lama atas kematian ayahnya, Nambi tidak lagi percaya pada istana. Ia mengumpulkan pasukan, para prajurit yang setia, dan mengangkat senjata. Sasaran pertama, wilayah-wilayah administratif Majapahit di daerah timur. Kabar itu sampai ke telinga Raja Raden Wijaya. Ia terpukul. Baginya, Nambi adalah sahabat, bukan musuh, tapi negara harus ditegakkan. Maka dikirimlah pasukan penumpas, dipimpin oleh Panglima Gagah dan Setia, Gajah Biru. Pertempuran terjadi di sebuah lembah berhutan, tanah yang digenangi darah saudara. Nambi memimpin langsung barisan depan. Ia tidak bersembunyi di belakang kekuasaan. Ia bertarung demi harga diri. Di tengah medan perang, dua tokoh bertemu, Nambi dan Gajah Biru. Keduanya sama-sama gagah, sama-sama setia pada Majapahit, tapi di sisi yang berbeda. Sebuah duel epik tak terhindarkan, dan akhirnya Gajah Biru menang. Nambi gugur di tangan saudara seperjuangannya. Ia mati sebagai pemberontak, tapi sejarah tahu bahwa dalam tubuhnya mengalir darah kesetiaan yang dihancurkan oleh fitnah dan politik istana. Majapahit tetap berdiri, tapi untuk itu ia kehilangan salah satu tokoh terbaiknya, dan nama Nambi tersisa dalam sejarah bukan sebagai pahlawan, bukan pula sepenuhnya pengkhianat, tapi sebagai cermin tentang rapuhnya kepercayaan dalam dunia kekuasaan. Nambi telah tiada. Ia tewas dalam medan perang, dibunuh oleh tangan bangsanya sendiri, mati sebagai pemberontak. Tapi sejarah tak pernah sesederhana itu. Konon, jenazah Nambi dimakamkan diam-diam. Tidak ada upacara kehormatan, tidak ada penghargaan untuk jasa-jasanya. Ia hanya dikenang sebagai satu dari sekian pemberontak, padahal dia adalah orang yang ikut membangun Majapahit dari tanah kosong. Apakah Nambi bersalah karena memberontak, atau justru istana yang bersalah karena tak memberi ruang untuk suara kebenaran? Dan bagaimana dengan Halayuda yang memfitnah Empu Sora, yang diduga menjadi dalang surat palsu? Ironisnya, setelah kematian Nambi, Halayuda juga ditangkap. Ia dieksekusi
karena dituduh ingin mengambil alih tahta. Pada akhirnya, fitnah yang ia bangun menjadi kuburannya sendiri. Sejarah memang telah berlalu, tapi pertanyaannya tetap menggema sampai hari ini. Berapa banyak nambih dalam hidup kita, orang-orang jujur yang dihancurkan oleh fitnah, oleh iri, oleh politik, dan berapa banyak halayuda yang lolos dari hukuman terlalu lama. Inilah akhir kisah Nambi. Bukan hanya kisah seorang patih, tapi tentang bagaimana sejarah dibentuk bukan oleh pedang, melainkan oleh siapa yang paling lantang menyusun narasi. Aku Aji, sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.